Benarkah Jordi Onsu sampai turun tangan menjemput sang kakak ipar dan mengangkut seluruh barang dari rumahnya? Kabar mengejutkan inilah yang mendadak ramai diperbincangkan setelah sebuah channel YouTube gosip mengunggah video dengan narasi yang sangat menghebohkan. Halo sobat, balik lagi dengan saya yaitu Bang Dendi Mulyadi, dan Bang Dendi akan menemani kalian semua, yaitu khususnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua gak usah khawatir dan gak usah cemas ya, dikarenakan Bang Dendi akan menemani kalian semua. Yang penting kalian harus stay tune di channelnya Bang Dendi ya guys ya. Dan kali ini gua akan mereaction yaitu yang berjudul Dijemput Jordi Onsu, Sarwenda akhirnya tinggalkan rumah Ruben dan angkut semua barangnya. Wow, fenomena yang sangat mengerikan ya. Ternyata sekarang adik kandungnya membela Sarwenda. Apakah benar atau tidak? Mari kita lanjutkan ya ke videonya. Dan kali ini untuk sumbernya yaitu Twin Trending ya guys ya. Dari Twin Trending ya udah membuat penasaran juga buat teman-teman semua. Mari kita langsung saja ke videonya ya. Ya udah jangan banyak cincong, mari kita lanjutkan, check it out. Biar gak gagal paham sambil ngopinya buat teman-teman semua. Benarkah Sarwenda akhirnya meninggalkan rumah Ruben Onsu? Benarkah Jordi Onsu sampai turun tangan menjemput sang kakak ipar dan mengangkut seluruh barang dari rumahnya? Kabar mengejutkan inilah yang mendadak ramai diperbincangkan setelah sebuah channel YouTube gosip mengunggah video dengan narasi yang sangat menghebohkan. Tak butuh waktu lama, judul tersebut langsung menyita perhatian publik dan memancing ribuan komentar dari netizen yang penasaran. Namun, benarkah semua itu sudah terjadi? Ataukah kabar tersebut hanya berkembang dari rangkaian konflik yang belakangan memang semakin memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda? Di video kali ini kita akan mengulas kronologi lengkapnya, mulai dari bagaimana isu itu muncul, apa hubungan Jordi Onsu dengan konflik yang sedang berlangsung, hingga fakta-fakta terbaru yang berhasil kami rangkum dari berbagai pemberitaan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak salah mengambil kesimpulan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel Twin Trending dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tinggalkan like agar kami semakin semangat menghadirkan berita artis dan informasi viral terbaru setiap harinya. Seperti biasa, seluruh informasi dalam video ini kami rangkum dari berbagai pemberitaan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara beberapa narasi yang sedang ramai di media sosial akan kami bahas sebagai bagian dari fenomena yang sedang berkembang, sehingga penonton dapat membedakan mana yang sudah terkonfirmasi dan mana yang masih menjadi perbincangan publik. Belakangan ini, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda memang kembali memasuki babak baru. Setelah sempat terlihat berusaha menjalani kehidupan masing-masing pasca berpisah, hubungan keduanya kembali menjadi sorotan karena persoalan hak asuh anak, komunikasi keluarga, hingga munculnya berbagai pernyataan yang saling berkaitan di ruang publik. Situasi semakin memanas ketika nama Jordi Onsu ikut terseret dalam konflik tersebut. Publik tentu mengenal Jordi sebagai adik kandung Ruben Onsu yang selama bertahun-tahun dikenal sangat dekat dengan sang kakak. Bahkan keduanya pernah membangun berbagai usaha bersama dan sering tampil dalam berbagai kesempatan sebagai keluarga yang harmonis. Namun keadaan itu perlahan berubah. Di tengah memanasnya konflik Ruben dan Sarwenda, nama Jordi justru mulai dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang membuat publik bertanya-tanya. Tidak sedikit yang menilai Jordi lebih banyak terlihat berada di pihak Sarwenda. Persepsi inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di media sosial. Puncaknya terjadi ketika Ruben akhirnya angkat bicara mengenai keterlibatan sang adik. Dalam sebuah podcast yang kemudian ramai dikutip berbagai media, Ruben secara terbuka meminta Jordi agar tidak lagi ikut campur dalam konflik yang menurutnya merupakan persoalan antara dirinya dengan mantan istri. Ruben bahkan mengaku kecewa karena merasa urusan keluarganya justru semakin melebar akibat keterlibatan pihak lain. Pernyataan Ruben tersebut langsung menjadi perhatian publik. Banyak yang mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik hubungan kakak beradik ini? Mengapa Jordi yang selama ini dikenal selalu berada di sisi Ruben, kini justru disebut-sebut lebih dekat dengan Sarwenda?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus bermunculan, apalagi ketika berbagai unggahan di media sosial mulai menghubungkan Jordi dengan perkembangan terbaru dalam konflik rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Di saat situasi sedang memanas itulah, muncul sebuah video di YouTube dengan judul yang jauh lebih mengejutkan. Video tersebut menyebut seolah opa Jordi menjemput Sarwenda keluar dari rumah Ruben dan seluruh barang Sarwenda telah dibawa pergi. Narasi itu sontak membuat banyak orang bertanya, apakah benar telah terjadi perpindahan besar yang selama ini tidak diketahui publik, ataukah video tersebut hanya memanfaatkan... Wow, kali ini ya makin melebar kemana-mana, dan ternyata sang adik juga membela yaitu mantan istrinya, kakaknya sendiri ya. Tapi kan ini cuma hanya isu ya, belum tentu kebenarannya guys ya, untuk Jordi Onsu itu membantu Sarwenda gitu kan ya. Nah, dengan ini apakah hanya sebuah konten saja ataukah ada hal-hal yang janggal gitu? Jadi menurut teman-teman semua gimana, coba bantu komen di sini dan bantu ramaikan. Apakah ini benar atau tidaknya dengan isu yang barusan? Mari kita ungkap lagi, lanjutkan lagi, oke guys? Situasi konflik yang memang sedang menjadi perhatian masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perkembangan konflik Ruben Onsu dan Sarwenda dalam beberapa hari terakhir. Sebab jika hanya berpatokan pada judul video yang beredar di media sosial, sangat mudah bagi publik untuk langsung menarik kesimpulan, padahal belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Konflik keduanya memang sudah memasuki fase yang semakin serius setelah persoalan rumah tangga mereka menjadi konsumsi publik. Kini fokus pemberitaan mulai bergeser pada proses hukum yang sedang berjalan, terutama mengenai hak asuh anak-anak. Persoalan inilah yang kemudian membuat Ruben dan Sarwenda kembali menjadi perhatian luas. Dalam sejumlah pemberitaan terbaru, Ruben menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk mencari kemenangan atas Sarwenda. Ia menyampaikan bahwa dirinya ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, sekaligus memastikan dirinya tetap memiliki ruang untuk terus mendampingi anak-anak di tengah perubahan besar yang sedang terjadi dalam keluarganya. Di sisi lain, Sarwenda melalui kuasa hukumnya juga beberapa kali menyampaikan bahwa dirinya tetap mengutamakan kepentingan anak-anak. Bahkan sempat muncul usulan agar persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui komunikasi langsung, sehingga konflik yang terus berkembang di ruang publik tidak semakin melebar. Namun alih-alih mereda, situasi justru semakin memanas setelah muncul berbagai pernyataan dari orang-orang terdekat kedua belah pihak. Mulai dari sahabat, kuasa hukum, hingga pihak-pihak yang merasa mengetahui kondisi sebenarnya di balik konflik tersebut. Akibatnya, hampir setiap hari muncul potongan informasi baru yang kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi di media sosial. Di tengah situasi seperti inilah, nama Jordi Onsu semakin sering disebut. Banyak netizen mulai menghubungkan Jordi dengan Sarwenda karena keduanya beberapa kali terlihat masih menjalin komunikasi yang baik. Hubungan yang tetap terjaga itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga Jordi dan Sarwenda bukan hanya dikenal sebagai adik ipar dan kakak ipar, tetapi juga pernah bekerja bersama dalam berbagai aktivitas keluarga maupun bisnis. Kedekatan itu sudah terjalin jauh sebelum konflik rumah tangga Ruben dan Sarwenda mencuat ke publik. Namun bagi sebagian netizen, kedekatan tersebut kemudian ditafsirkan dengan berbagai cara. Ada yang menilai Jordi hanya berusaha menjaga hubungan baik demi keponakan-keponakannya. Ada pula yang beranggapan Jordi lebih memilih berada di sisi Sarwenda. Padahal hingga saat ini tidak ada pernyataan dari Jordi yang secara tegas mengatakan dirinya memihak salah satu pihak dalam konflik tersebut. Justru yang menjadi sorotan adalah pernyataan Ruben sendiri yang meminta sang adik agar tidak lagi ikut terlibat dalam persoalan rumah tangganya. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru di kalangan publik. Apakah benar hubungan Ruben dan Jordi kini sedang merenggang? Ataukah Ruben hanya ingin agar konflik keluarganya tidak semakin melebar akibat melibatkan anggota keluarga yang lain? Belum selesai publik mencoba memahami situasi tersebut, muncul lagi video YouTube yang mengklaim bahwa Jordi menjemput Sarwenda keluar dari rumah Ruben dan membantu mengangkut seluruh barangnya. Judul itu tentu langsung menarik perhatian karena seolah menggambarkan telah terjadi sebuah peristiwa besar yang menjadi titik akhir hubungan kedua. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, hingga saat video ini dibuat, belum ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan yang dapat mengkonfirmasi bahwa benar telah terjadi peristiwa seperti yang digambarkan dalam judul tersebut. Yang ada justru rangkaian perkembangan konflik, proses hukum, dan hubungan Jordi yang memang ikut menjadi sorotan sehingga memunculkan berbagai asumsi di tengah masyarakat.
Inilah yang kemudian membuat banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah judul video tersebut dibuat berdasarkan informasi yang benar-benar terjadi atau justru merupakan interpretasi atas situasi yang sedang berkembang? Pertanyaan itu menjadi penting karena dalam kondisi konflik seperti sekarang, satu potongan informasi yang belum lengkap dapat dengan cepat berubah menjadi narasi yang dipercaya banyak orang. Namun demikian bukan berarti isu tersebut muncul. Jadi seperti itu ya guys ya. Dibalik sekarang konfliknya yaitu Ruben dan Sarwenda dan isunya itu masih kepesugihan, dan sekarang banyak isu lagi bertambah ya kan, itu adiknya berpihak ke kakaknya gitu kan ya, dan akhirnya menyebut memang sih di dalam judul juga yang barusan itu belum terungkap dan terkuak ya dengan isu-isu yang sekarang gitu kan, tapi memang pasti ada benarnya gitu sedikit-sedikit juga untuk informasi dan sumber-sumbernya. Soalnya kan misalkan kita gak bisa mengklaim bahwa sesuatu itu dengan sudut pandang yang tidak benar gitu. Cuman ini hanya isu aja ya. Jadi buat teman-teman semua jangan terpercaya dengan berita-berita hoax, dan jangan lupa juga menonton, jangan sepintas-sepintas dikarenakan pasti ada salah pahaman ya guys ya, seperti itu. Nah, jadi gue pamit undur diri dulu. See you next time di video-videonya gue yang terbaru, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah support dan sudah subscribe-nya ya guys ya. Dan kali ini gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.